وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Oke, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat bertemu kembali dengan kami selaku pengampu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya, dan kita harapkan semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa, Pak. Bisa, ya. Pak. Oke, cukup jelas ya. Jadi pertemuan malam hari ini ya, sebetulnya hanya mengecek sih kesediaan kalian semuanya ya terhadap UTS ya yang kemarin kita share ya dengan durasi waktu sampai hari Minggu ya jam 17 ya. Oke, nah selain itu kalian bisa melakukan absen sendiri ya di absen sisi akad ya, silahkan dilakukan ya. Bagi yang sudah mengerjakan ya, absennya tolong tetap dikerjakan, diisi ya. Terus bagi yang belum ya, silahkan waktunya digunakan. Terus yang ingin memperbaiki dari yang sudah dikumpulkan juga masih dipersilahkan. Ya. Terus di tugas ya, saya masih ada beberapa yang belum mengirimkan tugas ya, masih sekitar 8 orang lagi ya. Silahkan ya, di tugas itu di bagian bawah saya berikan simulasinya ya. Jadi itu untuk memandu ya dan memberikan motivasi bagi kalian semua seperti apa sih nilai yang akan kita peroleh dalam setiap materi ya. Itu formula itu bisa dilakukan atau diberlakukan di hampir semua mata kuliah. Cuma angka prosentasinya yang tergantung pada dosennya. Ya, kalau dalam hal ini kita memberikan kehadiran 10%, artinya kalau nanti full kehadirannya di mata kuliah ini berarti sudah menyumbang angka 10. Kemudian UTS-nya itu kontribusinya 20% ya. Misalkan Anda mendapat 80 kali 20% berarti baru menyumbang angka 16 ya. Demikian seterusnya. Jadi Anda bisa mengira-ira ya akan mendapat angka berapa sih atau nilai seperti apa sih yang ingin kalian cita ya. Karena kita menyadari ya bahwa kita bekerja sambil kuliah. Nah, ini nanti juga bisa diberlakukan atau ditanyakan kepada dosen-dosen yang lain. Seperti apa formulanya ya. Sehingga nanti akan saya share juga Excel-nya ya. Jadi nanti tinggal menaikkan atau menurunkan angka prosentasinya ya. Sehingga kita mempunyai gambaran strategi yang akan kita pasang itu seperti apa ya. Misalkan ya salah satu komponen itu tidak ada ya, kita bisa membayangkan ya nilai yang pantas untuk diri kita itu sudah kebayang ya. Jadi ini untuk memberikan panduan atau untuk memandu ya strategi yang akan kita lakukan dalam menjalani perkuliahan atau yang akan berlaku di setiap mata kuliah. Jadi nanti di awal setiap pergantian semester, di awal bisa tanyakan formula penilaiannya itu seperti apa ya.
prosentasenya seperti apa. Karena ada dosen yang tidak memberikan tugas ya, sehingga komponennya hanya kehadiran UTS dan UAS. Nah, itu tergantung kepada dosen yang mengampu pada mata kuliah tersebut ya. Jadi formula yang akan saya sampaikan itu bisa digunakan sebagai bagian dari strategi dalam belajar ya, sehingga kita bisa membayangkan angka yang patut untuk diri kita masing-masing ya. Oke, terus bagi yang belum mengumpulkan tugas ya tolong ya Mas, kita masih berikan waktu ya, tapi ya nilainya tentunya ada pengurangan karena waktunya sudah lewat. Ya, ini kebijakan dari dosen ya, bukan dari kampus ya. Jadi tolong digunakan waktunya sebaik-baiknya ya. Sehingga harapan kita bisa bukan saja lolos tapi lulus di setiap mata kuliah. Dan ya, kalau bisa kita berharap mendapatkan nilai yang maksimal. Ya. Itu harapan kita. Ya, untuk selebihnya kan tergantung dari kepadatan masing-masing dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya di kantor maupun di kampus, bagaimana kitanya. Jadi stilnya seperti apa, ini kan yang tahu lebih mengerti itu kalian semuanya. Oke, ada pertanyaan barangkali? Kita nggak perlu lama-lama dalam hal ini ya, karena materinya sudah kita berikan ya. Terus panduannya juga sudah jelas, nggak perlu kita pertanyakan ya. Kan tidak etis kalau kita menanyakan tentang jawabannya, itu sangat tidak etis. Ya kalau dirasa cukup ya, boleh kita keluar dari meeting ini ya. Tapi pesan kami jangan lupa ya, absen untuk ininya tetap dilakukan ya. Meskipun saya juga mengadakan pengabsenan secara manual ya, tapi takutnya nanti ada yang tidak teradopsi atau tidak masuk dalam catatan saya kan, bisa saja kan karena namanya juga manusia, ada juga kekeliruan atau kekurangannya. Karena kadang-kadang nama yang dicantumkan di di online dengan yang ada di absen ya, kadang-kadang berbeda ya. Jadi kadang-kadang ya agak bingung juga ya. Oke, cukup jelas? Cukup Pak, cukup jelas. Ya, oke. Silakan kalau udah cukup jelas boleh meninggalkan ya. Pokoknya yang belum masih kami tunggu ya, yang belum mengumpulkan tugas terutama ya, karena kalau UTS-nya kan nanti hari Minggu ya. Ini saya share untuk untuk simulasi penilaiannya.
Saya nge-share-nya di WA grup ya untuk penilaiannya. Jadi nanti angkanya bisa dinaik turunkan seperti yang kira-kira Anda sendiri yang mengetahui ya. Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, dari situ makanya itu bisa digunakan sebagai strategi kalian masing-masing ya dalam belajar sambil bekerja ya. Angka berapa yang pantas untuk diri kalian masing-masing ya, itu yang menilai. Ini kan hanya gambaran, yang akan memberikan gambaran itu Anda semuanya ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Siapa nih? Pak, mohon maaf jika saya terputus soalnya saya lagi dalam. Oh ya, oke, silakan. Oke. Nanti yang apa? Misalkan yang kurang informasi atau belum dapatkan informasi ya, tolong dibantu temannya ya, sekiranya ada yang ingin bertanya atau kurang jelas ya. Kalau ya syukur-syukur bisa langsung bertanya kepada saya ya. Boleh melalui grup atau melalui Japri ya, silahkan ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pak, jadi gini Oke, untuk ya. Sip. soal Oke, nanti kehadirannya ya. Pak, maaf ini Nadia hadir ya Pak dari tadi. Nadia dulu. Kehadiran. Nah, tolong langsung mengisi ke si akad. Ya. Nanti saya membantunya belakangan ya. Jadi mereka yang sudah, kalau UTS ya, patokannya kan pada kerjaan yang dikumpulkan. Jadi nanti kalau sudah mengumpulkan ya, biasanya saya akan membantu mengisi ya. Tetapi kalau di situ mengumpulkan ya, di situ absen tapi tidak mengumpulkan ya, berarti presentasinya ya kembali ke formula tadi, berarti tugas dianggap tidak ada gitu. Pak, izin tanya Pak yang tadi. Ya, sebentar, silakan. Pak, jadi di soal UTS ini kan jadi kita harus memakai pendapat atau opini kita masing-masing kan Pak? Gimana? Kurang begitu ini, agak ganggu suaranya. Jadi di soal UTS ini kan soalnya lebih banyak kita mengungkapkan opini sama pendapat kita kan Pak? Iya. Nah, boleh nggak Pak? Jadi saya punya pemikiran, cuman untuk implementasi ke Word-nya itu kadang ketikannya kurang pantas gitu loh Pak buat dikemukakan. Boleh saja. Jadi saya memakai tools pakai AI untuk merapikan kata-katanya aja sih Pak, agar lebih kompleks gitu Pak. Boleh ya. Saya memberikan kebebasan dalam berpikir ya, untuk termasuk kebebasan dalam berliterasi ya, dari mana saja Anda dapatkan ya. Kalau memang itu misalkan sumbernya jelas ya, boleh dicantumkan sebagai sumber atau sebagai literasinya dalam menjawab soal-soal atau memberikan referensi apapun ya. Karena kita di dunia akademik ya, itu lebih bagus kalau kita memberikan catatan atau mencantumkan sumber dari mana kita mendapatkan materi atau mendapatkan informasi. Ya. Oke Pak, baik. Soalnya banyak kata-kata yang ada di pemikiran saya, ada di opini, cuman pas saya lihat kayaknya kalau di Word kurang pantas gitu Pak, kalau boleh gitu, saja, Pak.
Jadi Ya. menggunakan platform AI untuk merapikan kata-kata itu aja sih Pak. Gitu. Ya, itu kan kalau dunia perkuliahan kan istilahnya hanya kita memberikan panduan ya, kebebasan berpikir itu jangan terganggu karena karena ada materi-materi atau ada referensi-referensi dari lain ya. Boleh diadu bagaimana referensi itu sekiranya memang itu mendukung, ya boleh, silahkan gitu. Ya. Oke, yang lain? Iya Pak, saya kan ambil dari beberapa soal. Nah itu kayaknya tentang kedatangan Habib palsu gitu deh di Indonesia. Itu kan saya nyari kebenarannya dulu lewat beberapa sumber. Ya, Di jawaban oke. saya juga sudah kok Pak, dari beberapa yang saya sudah pahami. Dari awal saya udah remind kayak gitu tuh di jawaban saya. Jadi nanti biar saya nggak dibilang kopas lah. Itu karena saya cari dulu nih kebenarannya di awal. Nah baru jawaban saya hasil dari pemikiran saya tuh ada di bawahnya gitu Pak. Nanti takutnya Bapak salah paham. Bukan. Jadi kita di situ bukan kaitannya salah paham atau sepaham ya. Bukan ke situ ranah kita yang kita bangun. Ranah kita yang kita bangun adalah sebuah opini ya, opini dari kalian masing-masing dilihat dari integrasi, dari bagaimana kita menyikapi ya, karena itu sangat rawan dengan disintegrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan bentuknya pilihan ya. Pilihan itu tergantung Anda memilih. Kalau sekiranya tidak bisa atau rawan bagi Anda untuk mencerna atau menerjemahkan dari yang kami tanyakan, itu kan bisa dihindari. Tapi kalau bisa nggak masalah. Ini kan hanya saya menyodorkan dari sekian itu untuk mengambil 2 saja. Jadi kalau memang bisa, nggak masalah. Tapi kalau sekiranya rawan atau menimbulkan atau ambigu atau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas ya, kalau bisa dihindarkan, tapi kalau nggak bisa tetap Anda jalankan ya nggak masalah gitu loh. Jadi ini memberikan kebebasan berpikir dan penguatan penguasaan yang kita miliki ya. Oke Mbak Feti, udah ya? Iya Pak, baik Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan, masih terbuka. Ya kalau sudah tidak ada kita boleh bubar ya. Kita boleh keluar dari chat, boleh, silakan. Nggak ada masalah ya. Nanti kalau sekiranya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, tapi pertanyaannya bukan pertanyaan jawabannya. Ya. Pertanyaannya berkaitan dengan tekniknya saja. Oke, kita cukupkan kalau tidak ada ini. Ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Ini soal si akad ya, Pak. Jadi kalau misalkan itu kan batas waktu pengumpulan itu kan minggu ya, Pak? Iya, betul. Ya, minggu. Itu kalau misalkan
kita mau ngumpulin tapi si akadnya error lagi Ya. gitu. Terus ya kita udah melewati jam yang ditentukan tuh Pak, itu gimana Pak? Atau kita kirim dari WA aja atau? Boleh dibagi yang masalah ya. Ya Karena takutnya kan kita masalah berada aja. di ya, kita geografinya kan beda-beda. Kalau memang sangat sulit atau sukar ya atau mungkin karena error ya di siakatnya ya, boleh menghubungin saya lewat Jabri ya. Sebaiknya Jabri saja, jangan lewat grup ya. Kalau jawaban itu kan rentan dengan nanti bisa kebaca yang lain. Jadi silahkan dikirim lewat WA saya, tetapi jangan lupa disebutkan namanya ya, karena kalau tidak ada namanya kita juga kesulitan dalam berikan nilainya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Yuk silakan yang lain yang mau bertanya. Kita nggak perlu lama-lama ya, karena kan soal sudah kita berikan ya. Terus nanti tolong dilihat di yang tadi barusan kita kirim lewat Excel, itu adalah angka simulasi yang bisa digunakan untuk strategi kita dalam belajar. Ya, kalau tidak ada masalah, kita cukupkan ya. Selamat bekerja ya. Mudah-mudahan menghasilkan nilai yang terbaik untuk kita semuanya. Bukan saja nilai yang kita harapkan, tapi pemahaman yang kita dapatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan ya. Oke, kami masih tunggu. Barangkali ada yang masih mau tanya ya. Kita sampai 18.50 ya. Kita off di 15.80. Set ini kan di WA group. Bapak, saya mau nanya. Silakan. Nah, kan UAS, misalnya kan tugas sudah dikumpulkan, terus UTS sudah dikumpulkan. Nah, cara kita mengetahui apakah misalnya tugas kita sudah sesuai atau belum, atau UTS kita sudah sesuai atau belum nantinya, itu berdasarkan perolehan total sampai UAS yang seperti Bapak kirimkan sistemnya perolehannya, atau kita bisa tahu misalnya tugas kita sudah sesuai misalnya gitu Pak. Jadi kan setidaknya kalau dari saya pribadi sih mungkin ada sedikit kekhawatiran di mana kan karena tugas Bapak kan kurang lebih berdasarkan pendapat pribadi gitu. Jadi saya yang mau saya tanyakan bagaimana untuk mengetahui apakah tugas yang misalnya sudah kita kirim itu nantinya sudah sesuai mungkin nilainya atau bagaimana, atau misalnya kita menunggu sampai perolehan full sampai UAS nanti atau gimana Pak? Oke. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Jadi
meskipun itu pendapat pribadi, ya, ranahnya yang kita gunakan bukan ranah pribadi, tapi ranah secara keilmuan, ya, ranah kalau dalam hal ini materinya Pancasila, ya sesuai dengan kaidah atau apa? Atau yang ada di dalam Pancasila itu. Jadi bukan semata-mata pendapat pribadi yang tanpa ada alasannya. Jadi sebagai mahasiswa di sini, ya, yang kita harapkan dan kita buka adalah nilai cara berpikirnya berkaitan dengan materi yang ada di dalam Pancasila itu, ya. Jadi cara berpikir kita ya harus integral, harus berkaitan dengan materi-materi yang berkaitan dengan pertanyaan atau dengan soal yang ada. Sehingga tentunya cara penilaian setiap dosen itu memiliki formula juga. Jadi tidak hanya istilahnya dipukul rata gitu, tidak, ya. Karena misalkan dalam UTS, ya, kita menyediakan 5 soal, ya, silakan diambil 2. Lah, masing-masing ini kan kalau memilih 2, berarti kan kalau kita sesuai dengan harapan atau, ya, sesuai dengan literasi atau cocok dengan literasi, ya, tentunya akan mendapat 100, katakanlah itu. Tetapi kita kembali ke manusia bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ya. Jadi tidak ada nilai 100 yang istilahnya full 100, ya. Mungkin 98 atau berapa tertingginya. Sehingga kalau misalkan, ya, UTS itu 98, ya, kalikan dengan tadi formulanya. Kalau memiliki 30% berarti angka berapa itu, ya. Jadi kan kita mempunyai gambaran, ya. Itu maksudnya untuk memandu kita, ya, agar memiliki pemahaman atau pemikiran terhadap kemampuan kita, upgrading kemampuan kita itu seperti apa. Ya, jadi itu salah satu bagian dari strategi dalam kita belajar, ya. Sehingga kembali kepada tadi, ya. Jadi opini, ya, meskipun itu opini, itu tidak serta-merta opini yang timbul dari pendapat pribadi, tetapi kita kaitkan dengan khasanah ilmu yang kita pelajari, ya, dalam hal ini, sehingga akan mendorong kita dalam berpikir sesuai dengan khasanah keilmuan, ya, itu. Jadi kalau penilaiannya, ya, tadi seperti saya sampaikan tadi, ya. Ya. Oke, jelas ya, Mbak Anastasia? Iya Bapak, jelas Bapak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, kita sudah waktunya udah 18.50. Kita cukupkan. Bagi yang nanti mau bertanya lagi, boleh lewat Japri, ya. Boleh. Mas Fajar, suaranya tidak jelas. Suaranya tidak bisa didengar. Kemeresek, ya. Pak, mau Pak. Silakan.
Kemarin di soal UTS itu ada 8 masalah bangsa, Pak. Itu Ya, 8 masalah bangsa apa ya, Pak? Maksudnya saya masalah nyari-nyari. bangsa ya di awal itu ada materinya. Jadi bagi Oh, yang kemarin gabungnya belakangan ya, silakan, itu belum dihapus di WA Group, itu di bagian awal tuh ada ya. ada ya, Pak? Masalah kebangsaan itu termasuk bagian awal dari pertemuan kita ya. Jadi Oh gitu, silakan Pak. dilihat di WA Group ya di bagian Ya, awal, Pak. atau nanti kalau memang kesulitan nanya kepada temannya Baik, Pak. Baik, Pak. ya. Nah, Makasih, karena Pak. itu semua sudah diberikan ya lewat Iya. presentasinya ya, PPA-nya ya. Oh iya, iya. Oke Nanti ya. dilihat. Makasih, Pak. Oke, Ya, silakan. makasih, Pak. Silakan. Ya. Oke. Oke, cukup ya. Kalau ini kita kita akhiri pertemuan kita ya. Terima kasih. Nanti yang mau ini bisa lewat materi kesempatan yang lain ya, karena saya masih ada ya kegiatan lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Pak. Sehat selalu Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Yo, yo, Pak. yo, yo. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Halo, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.